Halo guys, David di sini dan ini adalah iPhone 11 Pro Max yang harganya 1,5 juta. Wow, bisa belasan kali lebih murah daripada iPhone 11 Pro Max yang kita tahu ya, yang harganya bisa tembus 20 juta lebih. Tapi jangan salah dulu, iPhone 11 Pro Max yang 1,5 juta ini nggak punya gelar Apple tapi HDC alias iPhone KW, iPhonean. Kotaknya sih kayak iPhone asli ya, terus bentuk HP di dalamnya juga harusnya kayak iPhone asli, tapi mesinnya kayak Android murahan. Harusnya Anda juga udah tahu lah ya, kalau ada orang yang jual iPhone baru atau second juga yang harganya sejuta 2 jutaan itu nggak masuk akal. Kalau nggak nipu ya KW, penjual tempat saya beli ini sih jujur banget ya, dia no tipu-tipu, dia udah tulis judul jualannya dengan jelas, HDC. Jadi kalau Anda pengen beli dan ngarep kalau iPhone ini asli, ya salah sendiri sih. Belilah HP ini kalau memang pengen gengsi doang. Pengen dapetin body HP ala iPhone aja, pengen kelihatan kaya. Kalau mau dipakai harian, jangan buang-buang duit, mending Android murah aja. Link toko penjualnya nggak saya tulis di bawah ya, soalnya saya sama sekali nggak rekomenin nih HP. iPhone KW atau HP apapun yang KW, saya nggak rekomenin. Video ini ada demi ngeliat kualitas iPhone KW aja, biar kita tahu bedanya. Dan Anda bisa hindarin ditipu orang kalau ada yang mau jual iPhone semurah ini gitu, yang nggak masuk akal. Ini sekarang kita langsung coba unboxing aja. Di sini ada sampel kotak iPhone yang asli ya, tapi sayangnya ini yang kecil, tapi ya soalnya yang gede saya udah jual, jadi ada yang kecil aja, tapi lumayan buat sebagai pembanding. Jadi di sini iPhone yang KW mirip banget, kalau dari kualitas kotaknya pun, kualitas pantulan kotaknya pun bagus banget, kayak yang asli. Di sini sama sekali nggak ada bedanya kecuali warna dan ukuran, tapi itu ya tergantung variannya. Terus di sini tulisan iPhone-nya juga kilauannya bagus. Di sini juga bagus. Jadi kalau dilihat dari kotaknya susah banget buat ngebedainnya. Kita harus ngelihat isi dalamnya atau kita lihat kotak bagian belakangnya aja. Kalau yang KW itu dia nggak ada stiker apa-apa, kalau yang asli dia ada stikernya. Tapi kalau misalnya yang KW mau bikin stiker harusnya gampang ya, kotaknya aja bisa. Ya udah, kita pokoknya lihat isinya aja. Soalnya di kotaknya ini udah ketulis Apple dan ini mirip banget sama yang asli. Jadi teknologi KW-KW yang sekarang keren juga sih. Cuma kalau yang asli dia tulisan Apple-nya jelas, putihnya kayak kontras dan kayak bersih banget. Kalau ini dia tipis-tipis agak hilang-hilang. Mungkin dia pelit di tinta kali ya. Oke, sekarang kita coba buka, lihat isinya. Dan di sini ada cekungan ala iPhone atau mirip kayak cutout-nya kameranya gitu. Kalau di asli ada nggak ya? Saya sampai nggak nyadar loh kalau ada yang gini. Oh, di asli ada juga. Cuma kalau yang KW dia kelihatan lebih kasar. Kalau yang asli dia kelihatan bagus gitu, kayak jendolan ke dalamnya, cekungan ke dalamnya lebih bagus. Kalau yang ini kelihatan tipis, kayak nggak ikhlas gitu ditekan ke dalamnya. Oke, itu kotaknya ternyata ada bedanya. Ini kita benar-benar detail kali ya. Terus bisa dilihat kalau kalau Apple bikin bungkusan iPhone mereka pakai bubble wrap kayak gini, mungkin perusahaannya udah bukan level dunia lagi, tapi level lokal gitu kali. Karena HDC mungkin levelnya lokal juga. Jadi di sini langsung kelihatan kalau bungkusnya kalau udah pakai bubble wrap gini jangan pernah dipercaya kecuali beli second kali ya. Cuma ini udah tanda-tanda sih. Oke, dan di dalam iPhone-nya kita taruh di sini dulu. Terus kita lihat isi dalamnya. Ada Design by Apple in California, udah mirip yang asli. Terus di dalamnya kita bakal dapetin Hello. Ini lumayan mirip sama yang asli juga. Cuma kok kayak gini ya? Kok setahu saya dia lumayan panjang. Atau orang HDC lebih keren, lebih inget gitu. Iya, wow. Tapi di sini dia bahasanya banyak. Kita sampai dapat 3. Jadi di sini ada 3. Sementara di sini dia adanya bahasa Inggris aja. Terus di dalam sini ada satu SIM ejector. Nah, di sini SIM ejectornya juga kelihatan beda. Kalau yang KW dia kasar-kasar gitu. Kalau di kamera sini kelihatan nggak ya? Kalau yang asli dia lebih halus gitu potongannya. Kalau yang KW dia agak kasar sih, mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di tangan lumayan kelihatan. Jadi kualitasnya di situ bedanya. Terus di dalamnya lagi kita bakal nemuin ini. Kalau ngelihat AirPods yang
lecet-lecet gini saya jadi ingat kalau dulu saya pernah beli kayak AirPods KW 10 biji, harganya 70.000 doang. Dan mungkin ini salah satu AirPods yang sangat murah yang KW juga. Ini pasti KW juga, nggak mungkin yang asli. Karena ya bentuknya udah kusem-kusem kayak gini, warnanya udah kusem kayak gini, dan dia masih ada kabelnya. Sementara kalau yang asli dia juga ada kabel, tapi konektornya pakai Lightning. Jadi beda, ini ada jack 3,5 mm, sementara ini dia pakai kabel Lightning. Karena iPhone yang asli ya udah nggak punya headphone jack lagi. Terus di sini ada kabel konektornya, kabel Lightning, sama-sama aja, cuma sekali lagi kalau yang asli dia kelihatan lebih berkilau, sementara yang KW dia lebih kusem. Dan ini pun lebih kecil ya, menarik juga. Bahkan di kepalanya gini dia lebih kecil. Ini USB Type-C ke Lightning, enggak deh, ternyata sama aja. Ternyata yang tadi itu Type-C to Lightning, tapi iya sih, ini juga lebih kecil sih. Yep, yang asli kayak kelihatan lebih gede dikit gitu. Entah apa bedanya. Ya bedanya KW sama asli, itu aja. Terus sini yang KW, sini yang asli, dan kita dapetin charger yang ukurannya super mini. Ini mungkin charger 5 watt doang ya. Kalau iPhone 11 Pro yang asli dia udah 18 watt. Itu aja, tapi aksesoris mungkin nggak terlalu penting. Yang lebih penting itu HP-nya. Dan wow, build quality-nya kayaknya mantep. Kalau dari dilihat kayak gini, kelihatan dia punya tekstur matte yang juga dimiliki iPhone 11 Pro yang asli. Terus bagian sininya dia glossy, kaca-kaca gitu. Jadi kalau dari belakang kelihatan keren sih. Terus di bagian bawah sini ada tulisan apa nih? Broken seal. Oke, jadi sini ada segelnya. Kayak segel buat kalau misal ya kalau ini rusak berarti nggak ada garansi, tapi HP kayak gini saya rasa nggak ada garansinya sih. Terus di sini dikasih screen protector juga, yang kalau iPhone asli sih sebenarnya dia nggak ngasih screen protector sih, tapi dia di sini ada ngasih screen protector yang KW. Oke, kita kletek dulu. Menarik. Jadi kalau yang KW dia ada kasih bonus screen protector, sementara kalau yang asli kita harus beli sendiri. Ini punya Iqbal sih, dia udah pasangin screen protector juga. Ada nggak, Pak? Ada ya? Bagus banget tuh pasangnya. Kayak nggak ada gitu. Oke, jadi di bagian depan kita coba bandingin 1:1 gitu ya. Di sini ada iPhone 11 Pro Max yang warnanya putih, sementara ini yang warnanya space gray. Jadi di bagian sini finishingnya bagus banget loh, yang KW. Ini glossy-glossy juga, jadi mirip sama yang asli. Ini beda warna, sayangnya kalau misalnya warna kita punya warna yang hitam juga mungkin bakal lebih mirip gitu, lebih enak bandinginnya. Tapi ini dari penempatannya mirip banget, ada SIM tray, terus ada tombol Siri atau tombol power, terus ada garis antena, atasnya juga garis antena. Di bawah kita bakal nemuin port Lightning, dan port Lightning sampai murmurnya juga dia mirip banget. Terus jumlah lubang speakernya juga ini ada 7, ini ada 4. Bener-bener ditiru persis banget. Terus di sebelah kirinya ada tombol mute dan tombol volume. Wow, kalau dari luar sih ini mirip banget sih sama yang asli. 1,5 juta bisa dapetin body kayak gini, saya agak salut. Agak sebel sih ngomongnya, iPhone palsu gini bisa punya build quality sebagus ini, tapi nyatanya sih kayak gitu ya. Ini kalau diketok suaranya kayak gini, terus kalau ini diketok harusnya lebih solid. Coba diketok kalau misalnya Anda ragu sama iPhone Anda asli atau KW. Jadi kalau ini suaranya empuk gitu, puk puk puk. Kalau ini kayak apa? Kayak ada kopong-kopongnya itu. Ya, jadi mau diketok di bagian manapun dia bakal suaranya kayak gitu. Oke, jadi dia lebih empuk. Jadi ini dari luar kelihatannya lumayan keren, tapi kalau dari isinya kita coba hidupin dulu. Dari isinya nggak terlalu keren. Kita coba baca spek yang dikasih penjualnya ya. Di sini dia pakai Gorilla Glass HD Full U Screen. Wow, ini ada logo Apple-nya loh. Kemarin logo Android keluarnya. HTC aja udah berkembang. Oke, lanjut ke speknya tadi yang ditulis di penjualnya. Ini fisik tampilan 1:1 like original. Itu saya setuju banget. Tapi beratnya pun agak mirip-mirip. Sayangnya kita nggak bawa timbangan di sini. Terus prosesor yang dipakai MediaTek MT6580. Itu apaan sih 6580?
Kalau saya baca sih MT6580 itu sebanding sama Snapdragon 410. Jadi itu basicnya bener-bener basic banget. Terus dia 3G, HSDPA 3,5G sama H+, jadi nggak 4G, apalagi 5G. Terus di sini RAM-nya 1 GB. 1 GB. Apple yang nggak peduli RAM pun RAM-nya 4 GB, kalau ini 1 GB. Terus internalnya 16 GB. Terus nano SIM card. Terus kamera depan 5 megapiksel. Kamera belakangnya satu doang, 13 megapiksel. Tapi ini ada lubangnya ada 3 gini. Oke. Tampilan booting logo like original tadi udah kita buktiin. Tampilan App Store like original. Coba kita lihat. Wow, ini like original sih. Coba kita bandingin sama punya yang Iqbal yang kita bajak sebentar. Jadi ini yang KW, ini yang asli punya Iqbal. Di sini memang kelihatan lumayan original sih. Cuma yang ini kelihatan lebih halus. Kalau kita tarik sini, wow! Mirip loh, cuma tulisannya jelek banget. Ini musiknya kayak gini. Terus yang Apple yang asli musiknya lebih classy gitu. Kalau kita bener-bener terangin, terangan yang mana ya? Yap, terangan yang asli juga. Brightness-nya lebih jelas, lebih berkualitas. Kalau ini brightness maksimalnya pun kalah gitu sama brightness setengah doang. Terus di sini ada center. Yap, centernya hidup. Terus ada kalkulator. Kalkulator juga tampilannya kayak iPhone. Terus di sini ada lock rotation dan lain-lain. Coba kita airplane mode, apakah muncul juga? Muncul juga. Keren juga yang bisa ngebajak software kayak gini ya. Soalnya Android banyak yang berusaha tapi nggak bisa gitu. Yang bikin saya penasaran sih kameranya sih. Kok kameranya ketulis satu doang ya? Jangan-jangan ini tempelan doang nih. Soalnya saya pernah lihat ini di IG waktu itu pernah ada yang kasih lihat kalau ini sebenarnya satu kamera tapi dikasih tempelan biar dia kelihatan 3 kayak iPhone. Coba saya ambil obeng ya namanya. Iya kan, obeng kan? Obeng. Malu nih yang nggak ketemu, jadi kita coba pakai pisau yang ini aja deh, harusnya bisa buat nyongkel bagian belakang ini. Lumayan mencurigakan, tapi saya akhirnya ngerti sih HP ini buat apa. Kayak siapa yang beli HP ini, siapa yang bakal dapetin manfaat dari HP ini. Itu kayaknya orang di TikTok yang pengen pamer kekayaan gitu kan. Biasanya kalau ada yang banting HP, terus pengen acting HP-nya dibanting neneknya. HP ini bisa dipakai karena dari luar ya mirip banget sama iPhone, dan di video-video kita nggak tahu gitu. Jadi buat yang pengen pamer kekayaan dan nggak perlu modal banyak, ya bebas sih. Kalau mau beli HP ini silahkan diapain kayak yang bakal kita lakuin kali ini. Saya curiga kalau ini sebenarnya cuma bohongan doang bagian 2 ini. Soalnya kalau kita lihat di sini, dia bentuknya mirip banget. Sementara kalau iPhone asli, dia bentuknya ada yang gede, terus ada yang kecil, dan ada yang gede banget. Sementara ini yang 13 megapiksel, terus ini 2 persis banget. Sekarang coba kita congkel ya. Di sini ada sedikit kayak selak-selak gitu sih, coba. Agak nggak tega sih, tapi demi eksperimen bisa loh. Coba ya, kalau dilihat kayak gini, tuh ada suara lem-lem gitu. Nah ini kalau dicongkel mah, ternyata ini bukan besi, ini plastik. Ini plastik. Tapi ini lensa deh. Dan ini kayak plastik gitu, kayak bisa dipatahin gitu. Oke. Ini legit sih, ini kayaknya beneran deh, tapi enggak. Kok beneran sih? Ternyata ini bukan tempelan. Harusnya kita cobain aplikasi kameranya dulu ya tadi. Coba kita buka aplikasi kameranya dulu. Terus kita tes di sini. 1 kali, 2 kali, 1 kali, 2 kali. Iya, kalau iPhone yang asli itu dia tap di sini bisa ada setengah kali, ada 2 kali karena wide angle sama tele, tapi ini 2 kali 1, 2 kali doang. Oke, jadi coba kita lanjutin lagi. Yep, ini bukan tempelan, ini tempelan bagian sini. Nope.
Coba kalau kita congkel lebih dalam lagi. Enggak sih, ini kuat banget sih. Bagus ini. Kayak nggak bisa dicongkel dengan gampang, berarti ya ini bukan tempelan yang abal-abal gitu kalau font tempelan. Jadi mungkin bakal kita lanjutin di proses video selanjutnya aja kali ya. Di sini lensa beneran, tapi ini satu doang loh lensanya. Jadi nggak bakal meledak gitu kan. Jadi serem kalau kepikiran kayak gitu. Ya udahlah, nanti baru kita lanjutin lah, karena kayaknya bahaya banget kalau dilanjutin dan nggak worth it gitu. Oke lah, kayaknya lumayan legit bagian ini, lumayan meyakinkan. Saya kira ini benar-benar cuma stiker tempelan kayak yang waktu itu saya lihat di IG, tapi ternyata ini ditanam dengan baik. Ya, build quality-nya diperhatiin dengan bagus sih. Kalau buat bongkar nanti mungkin saya cari-cari caranya dulu, karena kalau saya bongkar tanpa ada cari tahu dulu itu bahaya banget. Jadi memang dimana-mana bongkar elektronik nggak boleh sembarangan lah, apalagi yang ada baterainya kayak gini. Sekarang kita tes kameranya dulu aja dah, yang cuma satu pilihan aja sih. Oke, kita foto, cetak. Wah, merekam. Oke, stop foto. Kita foto. Oke, lambat shutter speednya kayak yang udah diperkirakan. Terus kita coba lihat bagian menu-menunya, lumayan mirip, sampai ada iCloud. Terus kalau kita masuk ke App Store-nya, terus apakah dia masuk ke App Store loh. Coba kita konekin WiFi dulu. Sip, udah ke-connect di WiFi. Sekarang kita buka Play Store-nya, maksudnya App Store-nya. Tapi ini kirain Play Store kan. Tapi ini lumayan kayak App Store sih. Kok bisa ya? Atau ini dia konekin, coba kita install kayak Word Puzzle 2020 download. Terus ya mirip App Store sih, tapi downloadnya fail. Terus kalau kita, atau karena saya belum login, tapi kalau bisa langsung kebuka di sini ya langsung fail. Ini sistemnya acak-adut banget sih. Ya fail semua, entah karena saya belum login atau apa, tapi nggak diminta login tadi. Ini masuk-masuk aja. Tuh, langsung masuk-masuk aja. Ini kayak, ini mirip itu sih. Mirip Windows iOS 10. Ini mirip kayak apa? APK third party gitu. Play Store yang pihak ketiga gitu. Terus ini ada Twitter, Facebook. Kalau YouTube ya nggak tahu bedanya juga. Kalau di sini coba kita about phone. About phone-nya di mana ya kalau iPhone? Oh, ini. About iPhone software version 13.1. Damn. Terus iPhone 11 Pro Max, model number, serial number, ada song, kapasitasnya 512 GB. Kapasitas realnya sini 16 GB sih. Terus sini 16 GB isi OS aja udah setengah mati ya, apalagi kayak gini. Dari skinnya itu dari luar kita mau ngelihat sekilas doang, HP ini memang bisa kayak nirunya susah dibedain gitu. Kalau misalnya kita mau lihat lebih dalam baru bisa kelihatan. Misalnya kita di sini perhatiin kalau dia cuma punya satu bulatan kamera depan doang, sementara kalau iPhone yang asli dia punya banyak bulatan. Di bagian sini ada dua, ada inframerahnya juga ngedip-ngedip, terus kamera depan satu, di sebelahnya juga masih ada. Kalau di sini kan dia cuma satu aja, jadi harus diperhatiin lebih dalam. Terus kalau di sini kan dia ada tombol Siri-nya juga, kalau kita tekan lama-lama dia adanya voice control. Jadi entah ini ya ini Siri-Sirian dia lah. Kalau di sini kan kita kalau tekan tombol Siri-nya agak lama dia bakal keluar. Nah, kayak gini harusnya, bukan voice control. Terus kalau misalnya kita AirPods yang asli terus kita konekin ke sini bisa nggak ya? Soalnya waktu itu kan kita pernah ngetes AirPods yang palsu, yang KW, ternyata bisa kedetek di iPhone yang asli. Kalau AirPods yang asli di iPhone yang KW apakah bisa? Coba kita hidupin. Cepat. Nggak ada sih. Yap, kalau di iPhone yang asli apakah dia bakal muncul? Wow, langsung muncul. Nggak sampai sedetik.
Yap, jadi di situ sih bedanya. Justru kesimpulan video ini bikin saya lumayan kagum sama iPhone HTC ya, secara cara dia niru bodinya, karena dia bisa mirip banget cara dia ngopi. Soalnya saya aja sampai, wow, kok bisa kayak gini. Tapi ternyata ya kita harus lihat lebih dalam lagi baru bisa ketahuan. Jadi cara pertama mungkin diketok, agak ya kedengarannya nggak empuk gitu, agak kasar. Terus tombol sini juga goyang-goyang tapi agak susah ditunjukin. Cara kedua, lihat kamera depannya apakah dia ada IR sensornya. Terus coba yang paling jelas tentu aja kita coba buka HP-nya kayak gimana, apakah experience-nya bagus. Terus coba kameranya, apakah dia bisa semua fiturnya dipakai. Kalau selain itu agak susah. Jadi sekarang memang harus hati-hati banget. Semoga video ini bisa kasih manfaat buat Anda atau sekalian kasih hiburan juga, karena ya ternyata banyak yang lucu tapi juga mengagumkan dari iPhone HTC ini sih. Apalagi iPhone 12 nanti ya. Ini entah nirunya bisa sehebat apa. Dulu soalnya pas iPhone yang XS itu kita pas hidupin langsung keluar Android, tapi ini udah bisa keluar logo Apple. Jadi iPhone KW aja tambah pinter, tapi kita juga harus tambah pinter sih jadinya. Jadi gitu aja, like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ini kalau bongkar gimana nih caranya? Harus mulai nonton video Jerry Rig nih. Nih, soalnya kameranya satu tapi bisa kelihatan 3 kayak gini.